Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penggemar pesantren akal sehat, pernah dengar penggalan syair lagu Hidup Adalah Pilihan? 20 tahun yang lalu, guru saya juga pernah mengatakan hidup adalah pilihan. Teman saya di Facebook dan WA juga pernah menuliskan itu. Tapi tidak ada yang menjelaskan lebih jauh apa maksudnya. Nah, dalam buku ini, buku yang berjudul 90 Menit Bersama Sartre yang ditulis oleh Paul Stratton, barulah saya paham asal-usul dan maksud ungkapan itu. Seluruh filsafat Sartre bergantung kepada kebebasan individu untuk memilih. Ini kutip pada halaman 53. Namun dalam memilih apa yang hendak kita perbuat, seharusnya kita menyadari apa yang kita perbuat itu dan bertanggung jawab penuh atasnya. Jadi, menurut Sartre, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun sepanjang yang diperbuatnya itu dapat dipertanggungjawabkannya. Dan seseorang yang bertindak tidak jujur atau bad fight adalah orang yang menghindar dari tanggung jawab atas tindakannya itu dengan mengubah tanggung jawabnya itu menjadi berbagai pengaruh dari luar atau menyandarkan sesuatu di luar akal pikiran manusia. Satu lagi kutipan paling tenar dari Sartre, yakni orang lain adalah neraka. Bukan bermaksud membenci orang lain ya, akan tetapi di sini Sartre berpendapat bahwa dalam bertindak jangan biarkan orang lain melakukan konstruksi dan menilai apa yang kita lakukan. Jika kita merasa selalu dalam penilaian, selalu dalam harapan orang lain, maka dikhawatirkan tujuan dan rencana kita sendiri tidak akan tercapai. Kawan-kawan yang tidak terbiasa membaca buku terjemahan dari penulis Amerika ini agak kesulitan memahami bahasa yang intelek dalam buku ini. Tapi jika dibaca berulang-ulang, kita akan dengan mudah memahami jalan pikiran Sartre yang karya-karya tulisnya, baik novel-novel atau buku-buku filsafatnya, telah dibaca jutaan orang dari penjuru dunia. Kemudian dalam buku ini ada citra diri Sartre ya. Bagaimana Sartre, langsung dibuka pada halaman 1 dengan judul bab Sartre si pembangkang. Disebut si pembangkang karena sebagaimana dijelaskan dalam bab ini, Sartre di usia 50-an memilih sikap politik yang menentang pemerintah Perancis waktu itu ya. Dengan mengusung filsafat eksistensialisme, Sartre juga menjadikannya sebagai senjata revolusi untuk menentang nilai-nilai berjuis Eropa yang tersisa di antara puing-puing Perang Dunia Kedua. Sartre juga menyinggung ketidakadilan di dunia yang disebutnya sebagai sesuatu yang absurd. Manusia di abad modern mendapat kemudahan dalam menjalani hidup makmur, akan tetapi perang dan kelaparan di satu sisi tetap saja terjadi setiap waktu. Sartre adalah penulis yang produktif, mulai dari cerpen, novel-novel ya, naskah drama dan kajian filsafat. Ia juga memimpin sebuah majalah di Perancis. Ia gila kerja meski menggunakan obat perangsang agar selalu energik. Tempat favoritnya adalah kafe-kafe di Left Bank atau Latin Square Paris, di mana tempat ini sudah lama menjadi tempat nongkrong para mahasiswa di Paris. Sartre juga mendapat hadiah Nobel dari sastranya, tapi ia menolak anugerah itu. Satu sisi positif, ia adalah seorang pembelajar yang tak kenal lelah dan gigih. Contohnya, ia nekat berangkat ke Jerman untuk mempelajari filsafat eksistensialisme Heidegger, meski Nazi mulai mengobarkan perang ya waktu itu. Sartre juga sempat menuliskan biografinya sendiri yang berjudul The Words atau kata-kata. Sartre tetap produktif penulis meski sudah ditugakan sebagai prajurit di medan perang. Meski akhirnya ia hanya bertugas menerbangkan balon cuaca bersama sahabatnya Aron yang juga seorang filsuf ya pada waktunya. Yang tidak cocok bagi kita orang Indonesia adalah di mana Sartre memperlakukan Simone de Beauvoir sebagai mitra. Mereka sepakat menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan. Di sini
Penulis dengan lihai mengkritisi hubungan ini ya, meski juga melihat sisi baiknya sebagai intelektual dan transparansinya ada dari Sartre ya. Tapi tetap saja hubungan pria dan wanita tanpa pernikahan ini tidak cocok bagi kita orang Indonesia. Mereka yang baca buku ini dapat mengambil nilai positif dari Sartre. Pahamilah filsafat eksistensialismenya, dan telah mengubah cara berpikir dan membuat kita mengerti akan makna kehadiran kita di dunia. Ia manusia yang produktif dan pemikir ulung. Jika sudah membaca ini, jika sudah membaca buku ini, silakan sampaikan pendapat Anda di kotak komentar kawan-kawan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.